Nah, mengenai tema kita untuk kali ini nih Ustadz ya, puasa antara fikih dan akhlak. Bagaimana sih perspektifnya? Silakan bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat Pasopati FM dan yang menyimak podcast kita di Pasopati TV. Alhamdulillah kita telah masuk di irisan ketiga bulan Ramadan 2024 tahun ini. Dan ini merupakan babak penentu dari rangkaian Ramadan yang telah kita ikuti bersama. Ramadan sebagai sebuah kewajiban ilahiyah, artinya kita sebagai muslim diwajibkan untuk berpuasa, tentu memiliki aspek-aspek penting yang harus kita pikirkan. Apakah itu? Kalau kita hierarkikan dari bawah ke atas, maksud itu ya. Yang paling bawah sendiri itu standarnya fikih. Fikih itu berarti hukum-hukum yang mengitari puasa, dari syarat, rukun dan pembatal-pembatal puasa itu dijabarkan oleh fikih. Artinya apa? Standar fikih itu harus kita benar-benar perhatikan agar puasa kita ini menjadi puasa yang sah, puasa yang legal menurut agama. Namun orientasi kewajiban puasa itu bukan hanya akan melatih kita untuk mampu tidak makan, tidak dahar ya, tidak minum, akan tetapi lebih agung daripada itu. Apa disebutkan di dalam ayat la'allakum tattaqun, gitu, ayat umum, ayat populer yang kita tahu, agar kita bertakwa. Artinya agar kita benar-benar memiliki segala nilai kebaikan, begitu. Makanya puasa itu disudahi dengan Idul Fitri nanti. Idul Fitri itu dalam pandangan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan kullu yaumin la ya'sillahu fihi fahuwa Idun. Setiap hari di mana kita tidak bisa bermaksiat kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka hari itu adalah hari raya. Jadi hari raya nanti Mas Ridho bukan saat kita ganti baju, bukan saat kita menyudahi kewajiban Ramadan saja, tapi bahwa nilai-nilai puasa itu kemudian menjadi laku dalam diri kita. Oleh karenanya terapi paling ringan adalah kita dalam sebulan itu dididik untuk mengontrol anggota badan kita, sehingga tidak ada makanan yang masuk sebelum waktunya, tidak ada minuman ataupun cairan yang masuk sebelum waktunya. Hal-hal yang boleh menjadi tidak boleh. Berkumpul dengan istri sah dan legal, tapi tidak boleh dilakukan di siang. Makan dan minum boleh, tapi tidak boleh dilakukan pada siang hari. Lah, ini terapi sederhana agar kita mampu mengontrol anggota tubuh kita. Lah, latihan-latihan ini pada gilirannya adalah bagaimana kita membangun empati. Contoh begini. Betapa banyak orang yang memperhatikan agar tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalam rongganya, sehingga puasanya menjadi puasa yang sah, betul. Akan tetapi betapa sedikit orang yang menjaga agar hak orang lain tidak masuk ke dalam dirinya, sehingga itu merusak hatinya. Puasa pada dasarnya adalah latihan awal untuk kita bisa mengontrol diri kita. Dimulai dari mengontrol anggota badan. Makanya tema kali ini, hari ini adalah puasa antara fikih dan akhlak. Artinya apa? Nilai-nilai puasa itu harus membangun karakter dalam diri kita. Kalau kita mampu menahan lapar, haus, dan melakukan hal yang boleh sebenarnya, seperti berhubungan dengan istri, namun tidak boleh pada siang hari. Apabila kita mampu manajemen diri kita seperti itu, maka hal-hal besar mampu kita lakukan juga pada akhirnya. Itu mungkin pengantar kita, Mas Ridho. Nah, cukup menarik sobat ya untuk tema kali ini, puasa antara fikih dan akhlak. Ya, mungkin banyak kita lihat orang di bulan puasa, banyak yang melakukan puasa ataupun juga banyak yang tidak melakukan puasa. Namun sebuah perubahan yang mungkin jarang terjadi ya, tidak seperti puasanya. Kebanyakan akhlak-akhlaknya masih tetap gitu ya. Iya, betul. Nah, bagaimana itu tanggapannya Ustaz soal itu?
Ini saya akan menjawab dengan sebuah cerita singkat. Cerita, boleh. Jadi di masa Rasulullah itu ada seorang ibu-ibu pas bulan Ramadan gitu, ngumpat-ngumpat di dekat pasar itu, ngumpat-ngumpat. Kata Nabi, "Bu, pulang kamu, makanlah. Tidak penting puasamu," gitu. Di dalam sabda yang lain beliau mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Jadi barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang buruk atau perilaku yang buruk, maka Tuhan tidak membutuhkan puasanya. Artinya puasa itu memiliki progres, Mas gitu ya. Jadi bukan hanya soal kuat-kuatan tidak makan ya. Kita kalah sama beruang kalau itu. Kalah sama onta itu yang bisa 6 bulan tidak makan gitu. Jadi ada nilai akhlaki yang harus terbangun selama proses training Ramadan ini, yang sesudah Ramadan itu harus ditunjukkan dengan sikap dan perilaku kita. Gitu lah. Kita tidak berani memasukkan hak orang lain untuk kita ambil sesedikit apapun itu. Kita mampu menahan amarah, kita mampu menahan hal-hal buruk yang keluar dari kita. Lah, makanya perkara penting yang harus kita dapat selama bulan Ramadan ini, apa hikmah di balik puasa itu? Mas Rito, boleh saya izinkan? Hikmah itu adalah begini Mas Rito, antara kita dan orang lain itu ada space, ada jarak ya. Jarak itulah hikmah. Artinya bagaimana kita memperlakukan orang lain, sikap kita terhadap orang lain, kata kita terhadap orang lain, laku kita terhadap orang lain. Artinya begini, sebelum kita berkata-kata, kita boleh memilih pilihan kata yang paling kita inginkan. Tapi setelah kita berkata-kata, maka kita tertawan oleh kata-kata kita, betul ya? Sebelum kita memperlakukan orang lain dengan akhlak tertentu, kita bebas memilih perlakuan apa yang layak kita berikan kepada orang lain. Sikap pun sama. Nah, jarak antara kita dan orang lain itulah hikmah. Ada ruang besar antara kita dan orang lain, itu namanya hikmah. Nah, kalau kita bisa memposisikan itu dengan baik, maka insya Allah baik kita dengan orang lain. Betapa banyak orang menyesal telah mengatakan sesuatu kepada orang. Betapa banyak orang menyesal telah melakukan sesuatu terhadap orang. Kenapa? Dia tanpa filter yang disebut hikmah. Makanya yang paling penting agar nilai puasa kita naik dari standar fikih ke standar akhlak, kita harus memperoleh satu buah penting dari Ramadan ini apa? Hikmah Ramadan. Hikmah itu apa? Kebijaksanaan Ramadan. Ketika kita bisa mengolah sikap kita kepada orang lain, mengolah kata kita kepada orang lain, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu Mas Ridho. Ya, sahabat Pasopati, masih di jendela Ramadan. Silakan bagi Anda yang ingin tanya, ini di jalur SMS sudah kami sediakan 081246999994 ya. Nah, benar tadi kita sudah bahas ya, bahwasanya banyak yang melakukan puasa tapi itu juga tidak mengubah akhlaknya, dan itu sudah dijelaskan tadi. Mungkin yang pertama hanya mengikuti saja, seperti mengikuti hukum, namun masih belum bisa membawa perubahan ke dalam diri perbuatannya. Baik, kita sapa dulu nih, ada SMS yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Noval di Maisan, ingin tanya Ustaz, saya punya teman, dia open door kalau soal sholat, tapi kalau puasa setiap tahunnya pasti dijalankan. Bagaimana nih Ustaz? Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noval di Maisan. Apabila kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5 ya, maka kelimanya sebenarnya berdiri sejajar. Skala prioritasnya tidak ada itu Mas. Hanya yang beda itu haji ya, karena itu ibadah khusus untuk orang yang kaya ya. Oke. Sehingga puasa dan salat itu berdiri sejajar. Salah satu prioritas, salah satu menjadi tidak, itu masalah. Salah satu dilakukan, salah satu tidak juga menjadi masalah. Karena itu paket lengkap yang apabila gugur salah satunya maka tidak jenuin keislaman kita. Kurang lebih begitu. Tapi ya kita tidak mengentengkan ya. Sebisa mungkin orang tetap harus berusaha untuk melakukan itu. Apa dapat lapar apa gimana Mas? Ya Mas.
Nggak kuat lapar apa gimana? Kalau puasanya mungkin apa? Tadi kan dijelaskan bahwa puasanya bisa sebulan penuh. Tapi kalau sholatnya ya mungkin seperti itu. Salatnya bolong-bolong gitu ya? Iya, bisa dibilang bolong-bolong, tidak sama sekali. Oke. Kadang orang dia membaca informasi tentang agama cukup banyak, tapi di antara informasi itu masih kurang hal yang membuat dia lebih yakin. Orang kadang membutuhkan satu titik balik dalam hidup sehingga ia bisa menjadi pribadi yang taat. Tidak ada nasihat yang paling agung kecuali ia hadir dalam hati kita, kecuali ia muncul dari jiwa kita sendiri. Ada seorang motivator yang bisa menyadarkan orang-orang yang lalai. Mungkin tidak ada orang-orang yang tidak menjalankan agama dalam hidup ini. Mungkin di masa lalu tidak akan ada orang-orang seperti Fir'aun misalkan. Padahal motivatornya itu adalah seorang nabi kala itu ya. Bahkan Jibril, nabi malaikat Jibril. Jadi begini, motivasi itu inner, lahir dari dalam diri kita. Tetap kita apresiasi saudara kita yang mungkin mampunya cuman puasa, sholatnya belum. Kita doakan mereka mungkin di periode berikutnya sudah kuat dengan puasanya. Bisa seimbang ya. Iya. Jadi kita ini jangan terlalu horor lah Mas Dito ya. Al-Quran yang 30 juz itu kadang yang sampai kepada kita cuma Yasin. Itu pun dibaca saat tahlilan. Terkadang juga ya. Kadang begitu. Jadi biasa saja ya, tetap lebih baik dia puasa walaupun tidak sholat daripada sudah tidak puasa tidak sholat ya, sementara kita doakan semoga di periode berikutnya dia mampu sholat. Jalan melos ini tadi ya. Islam minimal ini gitu. Ya, sambil bersama sobat ya, untuk tema kali ini yaitu puasa antara fikih dan akhlak. Ya, mudah-mudahan Noval Lima Ihsan sudah paham dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh beliau tadi. Dan kita akan kembali baca SMS berikutnya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Novi di Tangerang. Pengen tanya nih Ustadz, apakah menutup aurat dalam menjalankan ibadah puasa mengurangi pahala ataukah mungkin bisa membatalkan Ustadz? Maaf tidak tahu hukum, pengen tanya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Novi di Tangerang ya. Jadi sebenarnya tidak ada relasi antara membuka itu sebenarnya Mas, membuka aurat dengan syarat batal atau tidaknya sebuah puasa kan gitu. Jadi syarat puasa ada, pembatalnya ada. Dan membuka aurat itu bukan bagian dari hal yang membatalkan puasa. Jadi bukan paket dengan itu. Tapi membuka aurat itu ya dosanya tersendiri. Dosanya tersendiri, tapi tidak ada relasinya dengan keabsahan puasa. Gitu. Jadi dosanya ini ya apa bagi yang buka aurat atau mungkin yang sama melihat ini Ustaz? Sama-sama keduanya? Bisa keduanya, bisa salah satunya. Bisa mungkin karena Mbak Novi tidak punya kain yang cukup sehingga yang dipakai cukup minim, itu tidak berdosa dia. Karena keadaan ya Ustaz. Keadaan. Tapi mungkin agak sulit seperti itu kayaknya sekarang. Yang melihat pun kalau diniati sebagai keterlanjuran ini. Dan diniati bukan maksiat, dia juga tidak masalah. Makanya kan pandangan pertama itu kan ada Mas. Ya, misalkan waktu itu ketemu seorang perempuan menggunakan pakaian dengan kekurangan kain yang akut ya, darurat kain misalkan. Jadi melihat pertama itu nggak berdosa. Yang berdosa itu kan mengulang-ulang itu. Ya mungkin agak sulit ya kalau kita sekarang karena sudah di zaman cukup canggih dan modern ini, kalau kita nggak punya baju yang tertutup kayaknya agak sulit Ustaz ya, karena sekarang udah cukup murah ya untuk mendapatkan baju yang cukup panjang ya, yang bernuansa Islami. Nah mudah-mudahan yang memahami ya, ada Mbak Novi tadi di Tangerang. Baik, masih ada waktu, kita akan kembali baca selanjutnya lagi ini.
Berikutnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rofi'i di Gerujukan ini Ustaz. Mau tanya ini Ustaz. Temen aku ini puasa juga sholat. Tetapi gak bisa menjaga lisannya nih Ustaz. Pokoknya hal-hal yang buruk tentang temannya itu gak bisa dapat dihindari. Bagaimana pemahamannya tentang hal itu Ustaz? Kalau puasa dan sholatnya luar biasa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menjaga lisan itu ada relasinya dengan menjaga hati. Ini bukan lagi standar minimal dalam agama ya. Kalau fikihnya kan sudah pasti sah. Walaupun orang itu senangnya berkata-kata kotor atau memiliki perilaku yang kotor, kalau puasanya tetap sah. Tapi bahwa puasa itu tidak memiliki makna, itu berbeda halnya kalau misalkan tadi pertanyaan tadi dilakukan oleh orang yang dia memiliki tekad untuk mengubah diri, namun belum sepenuhnya berhasil. Kadang masih keceplosan kata-kata kotor keluar dari dirinya. Kadang nama-nama binatang kesebut gitu ya. Kalau lagi marah kepada orang, kadang nama-nama isi kebun binatang disebutin semua. Dari mulai yang haram diberikan sampai puasa sebagai sebuah latihan tetap harus diupayakan ya. Makanya nilai-nilai puasa dari mampu menahan diri untuk melakukan hal buruk, bahkan mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal baik kecuali pada waktunya, Mas. Jadi puasa itu bukan hanya menahan diri untuk melakukan keburukan, tapi menahan diri untuk melakukan sesuatu yang boleh sebelum waktunya tiba. Makan boleh nggak? Boleh. Minum boleh, tapi ia tahan sebelum waktunya tiba. Jadi latihan puasa itu sebenarnya high grade ya, grade-nya tinggi. Bukan hanya kita mampu terhindar dari keburukan, justru kita bisa tahu kapan melakukan sesuatu dengan tepat. Itu latihannya di puasa justru. Kurang lebih begitu. Jadi kalau kita menemukan orang yang puasanya bagus, sholatnya rajin, tapi belum mampu menahan omongan, ya tetap berlatih untuk menahan diri. Caranya apa? Ya belajar hikmah itu. Ini dimulai dari satu sebenarnya, Mas, kebiasaan buruk atau apapun. Itu kan karena telinga kita bermasalah. Kan tiga perangkat ini saling berkaitan kalau di Al-Quran. Ada sam'un, ada pendengaran, ada basar, ada penglihatan, ya. Ada kulub hati. Mulut ini kan hanya jubir saja sebenarnya. Kalau tidak ada informasi yang masuk melalui pendengaran, penglihatan, maka mulut tidak memiliki informasi untuk disampaikan. Dan informasi itu berdasarkan kanal pemasaknya, hati. Jadi sebenarnya ini latihan-latihan yang harus tetap continuous. Kadang sekali waktu kita saksikan, Mas, orang-orang hebat yang kita anggap hebat, kadang sekali waktu muncul di depan publik kata-kata yang kurang baik apabila dia marah. Makanya Nabi itu keren ya dalam mensifati seorang muslim itu bukan soal kuat-kuatan sholat, kuat-kuatan puasa, enggak. Sampai beliau pernah bersabda itu, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang orang lain selamat dari tangan dan lidahnya. Artinya standar kemusliman oleh Nabi bukan diukur dari salat, saum atau puasa, tapi seberapa kuat kita menyelamatkan orang lain dari lidah dan tangan kita. Itu kan bukan grade dasar, Mas. Bukan Islam tingkat dasar ya. Tapi ya lebih kita. Itu. Nah, sobat-sobat, kita masih ada waktu ya untuk Anda yang ingin gabung melalui jalur SMS yang sudah kami sediakan 08124696994. Masih dalam tema
puasa antara fikih dan akhlak. Nah, mudah-mudahan ya Mas tadi yang dikerujukan sudah paham ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Baik, kita akan kembali baca dulu SMS berikutnya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifun di Wonosari ini Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan atau juga pendapat Ustaz? Saya punya teman yang cukup alim, tapi dia tidak berakhlak. Sedangkan teman saya yang satu itu tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tapi akhlaknya luar biasa. Lalu bagaimana sikap saya untuk menghadapi dua teman yang berbeda ini Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alim tidak berakhlak, bodoh berakhlak ya. Sekarang lagi tren tuh, kuat. Jadi kuatnya begini, dahulukan akhlak di atas ilmu gitu ya. Seolah-olah akhlak tanpa ilmu itu bisa, atau ilmu itu dianggap ada tanpa akhlak. Enggak. Jadi begini Mas. Kita mulai dari hal yang paling dasar ya. Nabi menyebut standar value, standar nilai seorang manusia itu adalah moral. Makanya beliau dawuh, qimatul mar'i akhlaquhu. Nilai seseorang itu ada pada moralnya. Jadi bukan soal bahwa dalam diri orang itu ada setumpuk kitab yang sudah dihafal. Makanya di Al-Quran itu mencontohkan kamatalil himar yahmilu asfara. Jadi seperti keledai yang memuat ratusan kitab. Artinya apa? Ya dia hanya menguasai teks tapi tidak konteks. Dia hanya menghafal teks tapi tidak di breakdown dalam bentuk tindakan. Artinya itu bukan ilmu, tapi kumpulan wawasan saja. Orang berwawasan tidak mesti berilmu. Dia hanya pintar saja. Banyak orang-orang itu Mas, dia pandai mendalilkan banyak hal. Misalkan dalam tauhid, ya dalam ketuhanan. Dia kalau diminta dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu keren. Tapi tidak meniscayakan bahwa dia manusia bertauhid gitu. Dia hanya cakap dan pandai dalam mendalilkan atau argumentasi tentang ketuhanan kan gitu. Sama orang yang hafal hadis dia tidak mesti suci Mas. Kecuali itu sudah menjadi perilakunya. Bagaimana memperlakukan itu? Jadi jelas standar Nabi, standar seseorang itu adalah moral. Qimatul mar'i akhlaquhu. Maka perlakukan seseorang dengan baik. Mau orang itu berakhlak, tidak berakhlak, tetap kita harus berbuat baik. Karena Nabi menganjurkan ahsin ilaman asa'a ilaika. Jadi berbuat baiklah kamu sekalipun kepada orang yang berbuat buruk. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu namanya balas budi Mas. Jadi Nabi bukan mengajarkan kita hanya untuk balas budi, tapi untuk menunjukkan bahwa kita memang pribadi yang baik. Ayo berbuat baik bahkan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Itu. Ya, itu sebetulnya sudah cukup untuk penyempurnaan jawaban tadi oleh Mas Siful yang ada di Wonosari. Cukup panjang lebar nih sobat untuk penjelasannya. Oke, masih ada waktu ini. Kita akan kembali baca SMS untuk berikutnya. Dan kita kembali masih ingatkan bahwasannya program Jendela Ramadan ini masih bersama sahabat setia kita, yaitu ada Galeri Furniture Pesona Jepara dan juga ada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Baik, kita akan kembali baca SMS dulu yang udah masuk nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fakih. Oh, ini Fakih di Sumberdanti. Tak catat dulu. Ada Fakih di Sumberdanti. Cukup panjang lebar untuk tema kali ini. Dan saya ingin tanya nih Ustaz tentang fikih dan akhlak. Pertanyaannya saya, mana yang harus diutamakan antara fikih dan akhlak tersebut? Mungkin belum paham yang tadi, boleh nggak apa-apa. Kalau mungkin sudah terlanjur bertanya ya, mungkin baru menyimak ya. Udah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya ini ya, fikih. Fikih itu secara kebahasaan itu dari kata fikhun, fakuha ya. Fakuha yafkuhu. Faqaha ada faqihah yafqahu fikhan. Jadi itu akar kata dalam bahasa Arab.
tapi artinya sama, memahami sesuatu secara benar, secara esensial, itu fikih. Akhlak apa? Akhlak itu buah. Jadi mana yang lebih dahulu? Pastinya lebih dahulu pohon daripada buah, kecuali kita beli buahnya terus jalan di pasar. Karena fikih itu dasar dan akhlak itu buah, itu pasti. Makanya kalau akhlak itu sangat minimal ya, orang dengan mudah mengatakan dahulukan akhlak di atas fikih dan yang lain, tidak bisa mas. Nabi aja dengan segala risalah yang agung itu, beliau mendahului innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak atau moral, saking urgen dan pentingnya moral. Sehingga agama itu menjadi, kalau seperti uang, mata uang masih itu ya. Jadi mata uang itu memiliki dua sisi kan. Jadi sisi pertama itu fikih, sisi kedua itu akhlak. Memiliki salah satunya berarti uang itu palsu. Fikih saja tanpa akhlak mustahil, akhlak saja tanpa fikih juga mustahil. Oke, terima kasih nih atas pertanyaannya Muhammad Fakih nih ya, yang udah bertanya barusan. Jadi lebih mengutamakan akhlak ya. Jadi mengutamakan akhlak, walaupun ilmu setinggi apapun tanpa akhlak mungkin tidak akan berarti dan tak dianggap ini ya. Mungkin seperti itu, dan mungkin sudah banyak kali ini terjadi di kalangan masyarakat ya, yang mungkin kurang memahami tentang ilmu tersebut. Baik, sobat Basabati, kita sudah masuk di 12 menit dari jam 17. Dan untuk Anda silakan yang masih ingin bergabung melalui jalur SMS yang sudah kami sediakan di 0812469999. Ya, kami masih tunggu karena masih ada waktu, sedikit waktu ini ya sebelum kita closing statement. Oke. Nah, mengenai tema yang kita bahas kali ini, yaitu antara fikih dan akhlak, mungkin ada beberapa apa yang mungkin Anda temukan ya di sekitar Anda tentang tema kita kali ini. Anda bisa bertanya langsung mumpung ada peluang ini ya. Kalau mungkin agak segan kalau bertanya kepada yang bersangkutan seperti pada ustadz ataupun juga guru ngaji, mungkin karena keusiaan dan gimana. Tapi kembali kami ingatkan bahwasanya kita ingin mengetahui tanpa harus melihat usia. Dewasa apapun umur kita, kalau ingin kita tahu ya harus kita cari tahu, harus belajar begitu. Betul. Jangan diam saja ya. Ada yang pepatah mengatakan malu bertanya di jalan. Jadi harus banyak bertanya. Jadi umur tidak membatasi sebuah pertanyaan untuk kita ingin belajar dan ingin mencari tahu tentang apa yang belum kita ketahui, terutama berhubungan dengan agama. Nah, karena waktu sudah mepet nih Ustadz, untuk tema kali ini kita closing statement dulu nih Ustadz. Silakan. Silakan. Jadi puasa itu harus memiliki progres yang nyata. Saya Al-Fakir Lutfi, hari ini umur saya 41 tahun. Kalau dipotong 10 tahun, berarti ada kurang lebih 30 tahunan saya melakukan ritual puasa. Mestinya 30 kali Ramadan dalam hidup saya sudah mengantarkan saya kepada puncak ketakwaan. Nyatanya banyak orang yang lebih tua dari saya mungkin tidak sampai kepada level takwa yang menjadi tujuan puasa itu karena satu hal. Puasa dilakukan sebagai kewajiban semata, bukan sebagai sebuah terapi dan latihan ketuhanan yang disiapkan oleh Allah untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Maka salah satu upaya agar puasa itu memiliki dampak yang nyata dalam kehidupan kita adalah kita naik level dari puasa fikih, puasa yang hanya menggunakan standar fikih, ke jenjang yang lebih tinggi. Puasa menggunakan standar akhlak. Artinya saat nilai-nilai puasa itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Salat pun sama sebenarnya. Salat sebagai sebuah kewajiban tak akan mengubah orang menjadi lebih baik, kecuali grade-nya dinaikkan dari standar fikih menjadi standar akhlak. Itulah salat yang mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sama seperti puasa
melarang kita untuk mengambil hak orang lain dan contoh-contoh lain yang semisal itu saja.